Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit DBD dengan menggunakan metode Kertainti Faktor. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bab pendahuluan, yaitu ada latar belakang, definisi kertainti faktor, permasalahan dan penelitian terkait, lalu definisi sistem pakar. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat tahun 2024, minggu ke-17 tahun 2024, tercatat penderita DBD di 34 provinsi di Indonesia sebanyak 88.593 orang dan 621 diantaranya meninggal dunia. Berdasarkan laporan dari 456 kabupaten atau kota di 34 provinsi, kematian akibat DBD ini terjadi di 174 kabupaten atau kota di 28 provinsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan atau pokok permasalahan yang saya ambil tentang sistem pakar diagnosa DBD. Nah, yang pertama adalah untuk membahas penyakit DBD, kedua, membahas gejala atau diagnosa dan hasil diagnosanya. Lalu, ketiga, penggunaan metode dengan Kertainti faktor. Nah, saya akan menjelaskan definisi sistem pakar terlebih dahulu. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan seorang pakar. Nah, di mana sistem pakar ini dari pasien ada keluhan rasa sakit, terus bisa memahami diagnosa di sistem pakar ini yang saya buat. Selanjutnya, ada definisi dengan metode Kertainti faktor. Nah, definisinya itu adalah secara konsep Kertainti faktor merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Nah, Kertainti faktor ini dapat terjadi dengan berbagai kondisi. Nah, misalkan kondisi sedang sakit, kondisi nilai keputusannya itu bagus atau tidaknya. Nah, di sini ada penelitian terkait. Penulis ingin membangun sebuah sistem pakar yang dapat memberikan informasi dan membuat keputusan dan memberikan solusi untuk mengenai penyakit DBD. Selanjutnya, representasi pengetahuan. Nah, representasi itu ada 4, ada hasil wawancara, algoritma sistem pakar, dan use case halaman diagnosa, dan use case halaman admin. Untuk hasil wawancara, menurut Elsa Nuramilus Sofia, Rekian Regayasa, Mardi Putri, dan Ahmad Arwan, untuk membantu tenaga medis dan dokter internship dalam mengetahui sejak dini jenis penyakit demam yang diderita, maka diperlukan suatu sistem yang memiliki kemampuan layaknya seorang dokter dalam mendiagnosis penyakit DBD. Sistem tersebut adalah sistem pakar yang diadopsi oleh pengetahuan manusia ke dalam komputer agar dapat membantu menyelesaikan masalah yang biasa dilakukan oleh seorang pakar. Selanjutnya di sini ada algoritma sistem pakar. Nah, algoritmanya itu dimulai dulu, lalu untuk menentukan nilai CF pakar dari jawaban user, kemudian user menjawab gejala yang dirasakan. Lalu untuk menghitung nilai CF atau CF adalah CF user dikali CF pakar. Kemudian
menghitung kombinasi nilai CF. Selanjutnya, menampilkan nilai kepastian. Selanjutnya, algoritma sistem pakar selesai. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang use case halaman diagnosa. Nah, di sini ada aktor. Ini aktor adalah sebagai pengguna. Nah, dari aktor ini, aktor dapat memilih gejala yang dirasakan. Gejala apa sih yang dirasakan oleh si pengguna ini? Nah, selanjutnya ada include. Include-nya apa? Menampilkan diagnosa gitu. Selanjutnya ada use case halaman admin. Nah, use case halaman admin ini, maaf ini salah ya, seharusnya admin. Nah, si aktor ini atau si admin ini dapat melakukan login, login atau login di halaman admin. Nah, include-nya apa? Include-nya adalah menampilkan menu utama, menu utama. Selanjutnya ada dia bisa si admin ini dapat mengelola basis data atau basis gejala-gejala yang terkait dengan penyakit. Nah, dari menu utama ini extend keluarannya adalah mengelola data gejala seperti itu. Nah, selanjutnya ada LRS. Nah, LRS ini adalah database dari sistem pakar diagnosa DBD. Nah, ada kelas diagram diagnosa yang atributnya adalah kode diagnosa, tanggal diagnosa, hasil diagnosa. Nah, selanjutnya ada kelas detail diagnosa. Nah, atributnya apa? Ada hasil CF, kode diagnosa, dan kode basis. Nah, dari kelas diagnosa ke kelas detail diagnosa adalah one to one. One to many, maaf ya, salah. Selanjutnya ada kelas basis pengetahuan. Basis pengetahuan itu ada atributnya adalah kode basis, nilai CF, kode penyakit, dan kode gejala. Nah, dari kelas penyakit ada atribut kode penyakit, nama penyakit, yang dimana basis pengetahuan dan kelas penyakit adalah money dan one to money. Selanjutnya dari basis pengetahuan itu ada kelas gejala. Nah, gejala itu ada atribut kode gejala sama definisi gejalanya apa. Selanjutnya ada deployment diagram. Nah, deployment diagram ini ada device itu server, aplikasi website, sistem pakar diagnosa penyakit DBD. Use-nya adalah device untuk pengguna atau pasien. Nah, komponen diagram itu adalah komponen server aplikasinya database, sistem pakar diagnosa penyakit DBD. Use-nya untuk pengguna admin atau pengguna atau pasien dan admin. Nah, ini ada pohon keputusan. Nah, pohon keputusannya adalah ada di tabel nilai keputusan. Nah, ada kode GE01 ini kode gejala GE01, GE05, GE06, GE12, GE16 sampai seterusnya. Nah, ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi aplikasi. Nah, untuk implementasi adalah halaman awal untuk pengguna atau pasien yang merasakan gejala penyakit DBD. Nah, ini dia adalah halaman dashboardnya. Nah, setelah setelah si siapa setelah si pasien setelah si pasien
sakit atau yang dirasakan, si pasien akan menuju ke halaman diagnosa. Halaman diagnosa itu halaman yang pasien itu rasakan. Halaman hasil diagnosa setelah si pasien eh, memilih gejala. Nah, sekarang ada halaman hasil diagnosa seperti ini hasil diagnosanya. Nah, kesimpulannya adalah sistem pakar ini dibuat agar dapat membantu masyarakat atau para pengguna dalam mendapatkan informasi mengenai penyakit DBD tanpa harus berkonsultasi langsung dengan para tenaga medis dan terkendala dengan biaya yang harus dikeluarkan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.